Judul pelajaran kita pada siang hari ini adalah cara memenangkan suami tanpa perkataan. Karena ini adalah persoalan yang dihadapi oleh kaum istri Kristen pada abad itu. Dan saya percaya mungkin juga dihadapi oleh banyak kaum istri Kristen pada zaman sekarang. Nah, kita akan melihat apa yang dinasihati oleh Rasul Paulus kepada kaum istri Kristen dalam menghadapi suami yang belum seiman, suami yang non-Kristen, atau suami yang bahkan bermasalah. Tetapi juga, Bapak Ibu sekalian dan saudara sekalian, pelajaran ini tidak berlaku hanya kepada bagaimana memenangkan suami tanpa perkataan, tapi juga bagaimana memenangkan istri tanpa perkataan. Jadi prinsipnya berlaku baik kepada kaum istri maupun kepada kaum suami. Jadi mengajar istri untuk tunduk ya, terhadap suami yang saleh atau suami Kristen itu sudah sulit. Ya. Apalagi mengajar istri untuk tunduk kepada suami yang tidak seiman, suami yang non-Kristen. Ini permasalahan yang dihadapi di dalam keluarga, terutama keluarga Kristen. Dan yang sangat disayangkan, kekerasan dalam rumah tangga juga bahkan kadang terjadi di dalam keluarga yang disebut pemigil atau pendeta atau pengkhotbah. Mungkin Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian pernah mendengar kasus Nur Agni Octavia. Itu masih terbesit di pikiran saya. Dia bercerai dari suaminya, lalu dia kawin dengan seorang pendeta. Tapi berapa lama kemudian dia bercerai. Waktu wajahnya tampil di televisi dan di koran, wajahnya sembab-sembab. Dia bilang dia dipukuli oleh suaminya dan dia gugat cerai. Sekarang dia cerai, dia kawin lagi dan dia pindah agama. Nah, yang kita ingin tekankan di sini Bapak Ibu sekalian adalah bagaimana seharusnya seorang istri itu bersikap terhadap suami yang belum percaya, atau bagaimana seorang istri Kristen itu harus bertindak, harus menyiapkan pikirannya, harus menyiapkan perilaku dan perkataannya untuk memenangkan suaminya agar suaminya itu bisa juga menjadi orang Kristen. Jadi kita harus ingat bahwa tema ya, pada 1 Petrus pasal 2 ayat 11 ya, itu yang dimulai pada 1 Petrus ayat 2 11 itu masih berupa kesaksian bagi setiap orang Kristen, bahkan bagi istri ya, Kristen di dalam rumah tangganya, di masyarakat di mana dia hidup, bahwa walaupun dia seorang istri, dia seorang ibu, tapi dia tetap harus bersaksi terhadap keluarganya, terhadap suaminya dan lingkungannya, bahwa Kristus hidup di dalam dia, bahwa dia menaruh harapannya kepada Kristus, sehingga persoalan keluarga yang dihadapi atau persoalan suaminya yang belum menjadi orang Kristen, dia bisa lakukan, Bapak Ibu sekalian, dia bisa atasi itu oleh karena imannya sebagai orang Kristen. Ya, saya ingin baca di dalam 1 Petrus pasal 2 11 yang mengingatkan kita, dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Prinsip ini Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, berlaku juga terhadap kehidupan rumah tangga istri Kristen yang suaminya belum menjadi orang Kristen. Jadi dia tetap harus bersaksi. Dia adalah surat terbuka bagi suaminya. Sikap hidupnya, perkataannya, perilakunya itu akan berperan besar bagaimana dia bisa memenangkan suaminya untuk menjadi seiman dengan dia atau juga menjadi orang Kristen. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita tahu ya, bahwa kalau seorang istri, Bapak Ibu sekalian ya, menjadi Kristen sementara suaminya belum seiman, ini ada permasalahan besar di dalam budaya mana saja, dalam kehidupan bangsa mana saja. Karena biasanya istri itu harus mengikuti agama, keyakinan suaminya. Di dalam bahasa Jawa, karena saya berasal dari Jawa, ada istilah saya masih ingat sekarang, sampai sekarang, yaitu perempuan terhadap laki-laki itu adalah
swargokato neraka nunut. Itu bahasa Jawanya, kalau saya tidak salah. Artinya Bapak Ibu sekalian, begitu lengketnya perempuan ini terhadap suaminya, tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau suami itu ke surga, dia ikut. Kalau ke neraka, dia juga ikut. Jadi istri ini tidak boleh macam-macam. Istri ini harus tetap mengikuti suami. Nah, saya ingin membuka wawasan kita di sini. Kalau kita baca 1 Petrus pasal 3 ayat 1-7 atau 8, persoalan yang dihadapi oleh istri Kristen ini, Bapak Ibu sekalian, ini bukan persoalan bahwa mereka waktu kawin itu sudah menjadi orang Kristen. Belum. Lalu suaminya mungkin kasar, suaminya mungkin melakukan KDRT. Bukan itu. Masalahnya adalah waktu mereka kawin, mereka ini belum mengenal Kristus. Lalu pada suatu saat atau suatu hari, sang istri ini kemudian menjadi orang Kristen. Dan ini suatu hal yang luar biasa. Melihat budaya pada waktu itu dan bahkan sekarang, bahwa seorang istri harus mengikuti agama suaminya. Nah, Rasul Petrus Bapak Ibu sekalian tahu bahwa istri seperti ini dianggap sebagai istri yang membangkang. Dan Rasul Petrus tidak mau memberi beban yang lebih banyak lagi, lalu dia memberi arahan. Dan kita akan melihat nanti apa yang dilakukan seorang istri Kristen untuk bisa memenangkan suaminya tanpa perkataan. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, ya, sifat-sifat yang Petrus dorong untuk dimiliki oleh kaum perempuan berlaku juga untuk kaum laki-laki Kristen. Tadi saya sudah singgung. Kita semua harus mengembangkan semangat ketundukan, kemurnian, hormat, lembut, dan tenang dengan penekanan pada manusia batinia ketimbang tampilan lahiriah. Nah, kita akan bahas ini satu persatu. Ya. Bagaimana langkah-langkah istri Kristen atau suami Kristen untuk memenangkan pasangannya bagi Kristus, di mana pasangannya tersebut belum menjadi orang Kristen. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, tulisan Petrus itu bukan surat perintah bagi orang Kristen untuk menikah dengan pasangan yang non Kristen. Ya, ingat, harus diingat ini, tadi saya sudah singgung sedikit. Jadi bukan satu perintah. Oh, kalau umpamanya, ya, saya kawin dengan orang yang tidak seiman, ada kok perintah-perintahnya di situ. Ya, bahwa saya harus lemah lembut, bahwa saya harus menjaga kemurnian sikap saya, bahwa saya harus hormat pada suami saya. Bukan itu. Permasalahannya adalah rumah tangga ini dibentuk sebelum mereka mengenal Kristus. Lalu salah satunya menjadi orang Kristen. Nah, bagaimana kemudian memenangkan pasangannya tersebut untuk juga menjadi orang Kristen? Jadi di sini Petrus menyurati kaum perempuan yang menjadi orang Kristen setelah mereka menikah. Namun suami mereka atau istri mereka belum atau tidak mau menjadi orang Kristen. Ya, harus diingat ini persoalannya di situ. Rasul Paulus itu Bapak Ibu sekalian, ya, dengan jelas menyatakan bahwa jika pasangan non Kristen itu mau hidup dengan orang Kristen, maka orang Kristen itu harus jangan menggugat cerai. Dalam 1 Korintus pasal 7 ayat 12-13 dikatakan, kepada orang-orang lain aku, bukan Tuhan, katakan, kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah dia menceraikan laki-laki itu. Jadi harus diingat di sini, backgroundnya adalah bahwa orang itu waktu berumah tangga belum mengenal Kristus. Tapi kemudian salah satunya mengenal Kristus. Nah, kalau orang yang sudah mengenal Kristus ini Bapak Ibu sekalian punya pasangan yang tidak mau hidup dengan dia karena dia menjadi orang Kristen, ya, maka dia bebas. Ya. Boleh saja pasangan itu meninggalkan dia. Tapi kalau dia mau hidup bersama dia, jangan dicerai. Begitu juga untuk pihak kaum suami. Sebaliknya istri yang beriman itu harus mengikuti prinsip-prinsip yang Petrus tetapkan di sini, yaitu bahwa ia harus hidup dengan suami yang tak beriman itu sehingga dia tertarik kepada Kristus melalui perilakunya. Maksud Petrus adalah bahwa perilaku saleh merupakan saksi yang pokok.
atau kesaksian yang kokoh, jauh lebih kokoh daripada kata-kata tanpa perbuatan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini disebut dengan penginjilan secara non-verbal. Penginjilan secara non-verbal. Nah, kesaksian ini Bapak Ibu sekalian, ini jauh lebih kuat, jauh lebih efektif, jauh lebih mengena daripada kata-kata. Kita nanti akan lihat. Orang laki Bapak Ibu sekalian, saya orang laki, suami, itu biasanya males ya kalau dengan perempuan yang suka bawel atau cerewet. Ya. Tapi kalau sikapnya sudah manis Bapak Ibu sekalian, ya, wah, kita nggak bisa apa-apa. Pak, tolong dong beliin Kentucky Fried Chicken. Wah, dengan hati kita akan rokok kantong, ya, karena sikapnya manis. Tapi kalau dia tidak bersikap manis Bapak Ibu sekalian, ya, kita mungkin akan berpikir, nanti dulu lah, tunggu aku lega dulu pikiran atau hatiku. Jadi Bapak Ibu sekalian, di sini Bapak Ibu sekalian dikatakan bahwa penginjilan secara non-verbal, ya, itu juga sangat kokoh dan efektif. Tetapi bukan berarti Bapak Ibu sekalian bahwa penyampaian atau mengkomunikasikan Injil atau berita baik itu dengan secara lisan itu tidak efektif. Ada saatnya, ada tempatnya di mana mengkomunikasikan Injil secara verbal itu akan sangat efektif. Tapi dalam kehidupan setting rumah tangga di mana salah satu pasangannya belum mengenal Kristus, maka yang Petrus tekankan di sini sangat efektif kalau si istri atau pasangannya itu mau memperlihatkan terang Kristus, ya, kebaikan Kristus, kasih Kristus di dalam perilakunya sehari-hari. Jadi maksud Petrus Bapak Ibu sekalian adalah bahwa suami non Kristen lebih mungkin dimenangkan oleh perilaku salah istrinya daripada khotbahnya. Kalau kita lihat di sini, ya, ini kalau saya lihat ini seperti saudara siapa ini? Saudara Timbul bukan? Tadi kebetulan saja ya sudah dapat gambar ini. Ya, kita bisa bayangkan kalau seorang suami, ini suami non Kristen ya, ini orang ini katakanlah ini Kristen, mengkhotbahkan, mengajar seperti itu. Bagaimana bisa memenangkan suami dengan setting seperti ini? Suami itu akan semakin jengkel, dan dia akan semakin jauh mungkin untuk ditarik kepada Kristus. Suami itu akan melihat perilaku menarik istrinya, dan melalui itu ia ditarik ke sumber perilaku itu sendiri, yaitu hubungan istri itu dengan Yesus Kristus. Setiap orang pasti akan melihat kalau seseorang berperilaku manis, ya, bersikap baik, kita akan bertanya, siapa orang itu? Apa yang melatar belakangi seorang bersikap seperti itu? Dan kalau kita tahu dan kita gali bahwa orang itu adalah orang Kristen, dan dia bersikap seperti itu karena diajar oleh firman Tuhan untuk bersikap seperti itu, sudah tentu Bapak Ibu sekalian, kita akan tertarik kepada sumber yang membuat orang itu berperilaku manis atau bersikap baik seperti itu. Nah, ini diharapkan oleh Rasul Petrus supaya seorang istri Bapak Ibu sekalian mau menunjukkan sikap manis, bukan menggurui, bukan mengkhotbahi. Ya. Sekali lagi saya harus tekankan, settingnya adalah pasangan hidupnya, suami itu belum menjadi orang Kristen. Ya. Ini harus diingat sekali lagi. Nah, ada 7 hal Bapak Ibu sekalian, ya, bagaimana cara menarik, ya, memenangkan pasangan hidup kita yang belum non Kristen menjadi orang Kristen. Yang pertama adalah perilaku menarik itu melibatkan ketundukan. Ini melibatkan ketundukan. Ini tidak berarti bahwa istri harus tunduk persis seperti budak, tunduk kepada majikannya atau tuannya. Sebelum kita melihat makna ketundukan, perhatikanlah masalah puasa dan kepatuhan, karena ada hubungannya ini. Bagaimana orang bisa tunduk? Ada 2 hal, ya, yang memagari, yaitu puasa dan kepatuhan. Pertama, tujuan puasa adalah untuk melindungi dan memberkati mereka yang berada di bawah kuasa itu, bukan untuk menguntungkan orang yang berkuasa. Allah akan meminta pertanggungjawaban orang yang menyalahgunakan kuasanya. Bapak Ibu sekalian, prinsip ini sebetulnya Bapak Ibu sekalian berlaku di mana saja. Kita pernah mendengar istilah abdi negara, abdi masyarakat. Yang disebut abdi dalam juga, yang disebut abdi Bapak Ibu sekalian, itu sebetulnya diberi kuasa untuk menjalankan suatu roda pemerintahan atau organisasi. Tetapi dia tidak boleh menyalahgunakan wewenang atau kuasanya. Begitu juga seorang suami, dia diberi kuasa oleh Tuhan untuk menjadi kepala keluarga. Ya.
tapi dia tidak boleh menyalahgunakan kuasanya. Ada satu ilustrasi seperti ini Bapak Ibu sekalian. Ada seorang suami yang bermasalah, senang mabuk. Nah, suatu malam mereka mabuk, dia mabuk dengan 3 temannya. Sudah hampir jam 1 malam. Lalu teman-temannya sambil mabuk bilang, enaknya kalau lagi begini kita makan nasi goreng. Yang lagi bilang, enaknya kalau lagi begini makan Indomie rebus. Nah, suami bermasalah dia bilang, gampang itu. Ke rumah saya saja, istri saya pasti akan sediakan. Teman-temannya gak percaya, mana ada istri mau main orang mabuk, katanya. Gak percaya. Sambil sempoyongan mereka berjalan ke rumah. Pulang ke rumah saya, pasti. Begitu ketok pintu, istrinya bangun, menyambut dengan ramah. Lalu istri bilang, bapak-bapak kepada kamu itu, mau minum apa? Kaget 3 orang ini. Apa yang mereka bayangkan di luar pikiran mereka. Mereka disambut seperti tamu terhormat. Tapi sang suami dengan kasar bilang, sudah jangan banyak cakap, katanya. Sediakan ini teman-temanku minum, katanya. Bikin nasi goreng 3 piring, mie rebus, katanya. Lalu suami istri itu Bapak Ibu sekalian, dengan penuh hormat, dia melakukan apa yang diperintahkan suami. Tapi si suami ini, karena ini menunjukkan kekuasaan pada istrinya, tetap bersikap kasar. Kalau dia memanggil atau menyuruh dengan cara membentak. Akhirnya 3 kawannya ini Bapak Ibu sekalian terbuka pikirannya. Mereka bilang pada kawan itu, kamu ini bagaimana? Kamu punya istri yang luar biasa. Kenapa kamu bentak-bentak seperti itu? Kalau istri kami tidak bakalan mau seperti itu. Itu harta yang luar biasa. Sejak malam itu Bapak Ibu sekalian si suami ini terbuka pikiran. Kita mau tahu siapa istri itu? Dia orang Kristen. Dia membaca 1 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai 7. Dia harus tunduk kepada suaminya. Dan si suami itu Bapak Ibu sekalian diceritakan akhirnya dia datang kepada Kristus. Mungkin satu fiksi, ya, tidak mungkin, tapi ini perintah Tuhan. Ada batas-batas di mana seorang istri Kristen itu masih tetap harus melayani suaminya, menghormati suaminya. Tapi tidak ada satu titik di mana seorang istri Kristen dia harus menjauhi suaminya yang mungkin sudah melakukan kekerasan terhadap dia. Jadi sebagai suami, Bapak Ibu sekalian, kita tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan kita. Ya. Kita tidak boleh. Kedua, Allah tidak pernah memerintahkan suami untuk membuat istrinya tunduk kepada mereka. Semua perintah untuk tunduk diarahkan pada kaum istri, bukan kepada kaum suami. Paham yang dimaksudkan di sini? Jadi tidak ada perintah di Alkitab, hai suami, buatlah istri kamu tunduk takluk kepada kamu. Ini tidak ada. Tapi perintahnya adalah, hai istri, tunduklah kepada suami. Tapi kadang-kadang diputar. Suami ini merasa dia dapat kuasa menaklukkan, menundukkan istrinya. Sebetulnya tidak ada perintah direct langsung pada suami untuk menaklukkan, menundukkan istrinya. Tapi perintah itu ditujukan kepada istri untuk Allah membuat ini supaya suami jangan berbuat sewenang-wenang. Allah tidak memberi otoritas ini kepada suami untuk menaklukkan dan menundukkan istrinya. Ketaklukan, ketundukan dari istri harus timbul dari hati yang sukarela, yang tulus. Karena dia menghormati suaminya dan dia tahu ini adalah karena perintah Allah. Ini harus kita camkan dan harus kita perhatikan dengan baik. Suami berfokus pada kuasa adalah keluar jalur tanggung jawabnya, adalah mengasihi istrinya dengan pengorbanan. Efesus 5 ayat 25 dikatakan, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ya, harus mengasihi, bukan menaklukkan atau menundukkan, dan hidup bersama dia dengan bijaksana dan penghormatan. 1 Petrus 3 ayat 7 dikatakan, demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Tidak pernah ada perintah ya, kepada suami untuk menundukkan istri mereka. Suami yang menekan, membatasi atau menindas istrinya adalah suami yang tidak sedang menjalankan kuasanya dengan benar. Dan Allah akan menuntut ini, Bapak Ibu sekalian, ya. Orang atau suami atau kaum laki-laki yang menyalahgunakan kekuasaan dari Allah.
Jadi apa arti ketundukan kalau begitu Bapak Ibu sekalian? Ini kata bahasa Yunani adalah taso, ya. Adalah istilah militer yang artinya menempatkan diri di bawah seseorang. Tapi semangat ketundukan ini lebih dari semangat ketundukan di militer. Kalau di militer Bapak Ibu sekalian, orang itu mungkin tunduk, siap, dan mungkin seperti itu ya. Tapi hatinya gundul, ya. Terpaksa. Kalau seorang komandan bilang ini perintah, sudah tidak ada jalan lain, dia harus menjalankan itu. Nah, ketundukan istri terhadap suami Bapak Ibu sekalian, ini adalah ketundukan sukarela dan secara sadar dia melakukannya oleh karena perintah Tuhan. Dan dia ingin menyembahkan Tuhan, bukan menyembahkan suaminya. Bisa jadi Bapak Ibu sekalian, suami itu seperti pemabuk tadi, yang ingin menunjukkan kuasanya. Dan si istri itu mungkin dia mau tunduk, tapi dia tidak melihat sikap suaminya. Dia tahu, ini perintah Tuhan, aku harus tunduk terhadap suamiku. Jadi Bapak Ibu sekalian, di dalam organisasi apapun juga, harus ada atasan, harus ada bawahan. Harus ada yang tunduk dan harus ada yang mengepalai. Nah, kalau dalam ilustrasi ini Bapak Ibu sekalian, kalau dalam rumah tangga selalu tarik tambang, ya, tidak ada yang mau tunduk, istri dengan suami tarik-tarikan, ya, merasa sederajat, ini zaman modern, bukan zaman dulu, katanya. Apalagi aku yang kerja, gajiku lebih besar. Ya. Ada Bapak Ibu sekalian dalam kehidupan modern itu. Si istri tidak mau tunduk takluk kepada suami. Ini suatu sikap yang tidak alkitabiah. Dalam rumah tangga Kristen tidak boleh ada tarik tambang untuk menentukan siapa kepala keluarga dan siapa yang berkuasa. Alkitab dengan jelas mengatakan yang berkuasa, yang menjadi nahoda, yang menjadi komandan adalah suami. Oleh karena itu suami harus bersikap bijaksana. Seorang istri yang tunduk akan berusaha memenuhi keinginan suaminya dan melakukannya untuk menyukakan hatinya, asalkan tidak melanggar perintah Allah. Perhatikan ini Bapak Ibu sekalian ya. Asalkan ya. Tidak melanggar perintah Allah. Jadi prinsip ketundukan tercermin oleh perkataan istri itu sendiri. Ya. Nada suara, kata-kata yang dia pilih, itu juga mencerminkan apakah istri ini tunduk kepada suaminya. Bisa jadi istri itu sepertinya tunduk, tapi nada suaranya tinggi. Kata-kata yang dipilih, kosakatanya itu tidak menyukakan hati suami. Ini bukan ketundukan. Ya. Bagaimana kalau kita melihat situasi seperti ini Bapak Ibu sekalian? Ya. Ini gambar tidak begitu kelihatan. Kalau jelas Bapak Ibu sekalian, si istri ini sedang memegang sepatu ini. Ya, ini sepatu ini. Dia mau lemparkan pada suaminya. Ya. Ini sangat luar biasa. Ini bukan sikap ketundukan. Ya. Ini bukan sikap ketundukan. Ini tidak alkitabiah. Nah, bagaimana istri Kristen bisa memenangkan suaminya yang belum mengenal Kristus kalau sikapnya seperti ini? Tidak akan pernah. Tidak akan pernah. Karena apa? Karena si suami itu tidak pernah melihat indahnya sikap si istri dalam kehidupan sehari-hari. Saya ingin mengatakan satu hal ini, apalagi di belahan timur. Bagi seorang wanita, Bapak Ibu sekalian, ya kaum wanita, ini sangat sensitif, sangat krusial dan penting sekali menjaga sikap perilaku. Karena orang laki-laki biasanya akan melihat perilaku perempuan itu. Kalau perilakunya kasar, ya, takut ya. Tapi kalau lemah lembut, ya, tenang, menyejukkan, penuh perhatian, biasanya orang laki dan suami itu senang dan suka. Kalau orang laki sudah senang dan suka Bapak Ibu sekalian, dia akan dermawan. Saya katakan dia akan dermawan. Dia tidak segan-segan untuk meluluskan apa permintaan istrinya. Kalau istrinya meminta dia untuk datang ke gereja menemani dia, bisa hampir dipastikan si suami akan ikut. Nah, kalau dia sudah mau datang ke gereja, menginjak gereja, mendengar firman Tuhan, itu sudah kalau salesman bilang 50% keberhasilan. Jadi kalau ada salesman Bapak Ibu sekalian, kalau sudah bisa masuk itu 50% berhasil. Jadi kalau ada kaum istri atau kaum suami yang bisa membawa pasangannya datang ke gereja, walaupun dia belum dibaptis, belum mengakui sebagai orang Kristen, itu sudah 50% berhasil. Nah, keberhasilan itu hanya bisa dibentuk, hanya bisa dicapai
kalau dia bersikap lemah lembut, tunduk dan manis kepada pasangannya yang belum menjadi orang Kristen. Sumber banyaknya masalah perkawinan adalah bahwa istri berusaha mengendalikan suaminya dan suami berusaha mendominasi atau menguasai istrinya. Di sini. Jadi dua-duanya sebetulnya tidak tahu tanggung jawabnya. Istri kadang-kadang ini juga ingin mengakali suaminya. Ya. Gimana caranya nih supaya bisa beli baju baru, sepatu baru, tas baru. Nah, si suami juga ingin mendominasi, menguasai istrinya. Nah, hal seperti ini adalah tindakan yang tentu saja tidak alkitabiah. Pola Alkitab bagi istri adalah menyerahkan kendali kepada suami dan berbuat sebisanya untuk menyenangkan dia, sebisanya. Suami juga tidak boleh mendominasi, tetapi harus berbuat sebisanya untuk memberikan dan melindungi istrinya sehingga sejahtera dalam Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat gambar di sepintas ini kerjasama yang baik, cuma tidak seimbang. Harusnya yang bawa kerat ini adalah suami, tapi ini istri. Luar biasa. Walaupun badannya besar, istri itu dia mau saja. Ini kerjasama yang baik sudah, cuma nggak seimbang. Ya. Harusnya ini yang bawa keras itu kan suaminya. Malah suaminya bawa 2 botol. Sering dalam kehidupan rumah tangga Kristen seperti itu dibalik. Yang punya beban tanggung jawab istri. Tapi begitu ada masalah hebat, aku kan kepala keluarga. Jangan lewati aku katanya. Tapi begitu ada, Pak ada tamu, kamu sajalah. Pak ajar ini urus sajalah kau. Si suami tidak mau. Bapak Ibu sekalian, tapi begitu masalah dominasi kekuasaan, langsung dia bilang, aku kepala keluarga, aku punya kuasa. Nah ini juga bukan contoh suami yang baik, ya. Harus seimbang. Yang kedua, perilaku menarik melibatkan kemurnian. Istri yang ingin menyenangkan suaminya bagi Kristus harus hidup dalam ketaatan kepada Allah. Ia akan murni secara moral. Suaminya akan percaya kepada dia karena dia setia dan pandai membawa diri. Ya. Demi kemurnian ia menangani amarah secara alkitabiah, sebab ia bersandar pada Allah. Dalam Efesus Bapak Ibu sekalian pasal 4 ayat 26 dikatakan, apabila kamu menjadi marah, jangan kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ini paling sulit ya, diakui kaum perempuan kalau sudah marah, ya saya ngalami itu bisa berhari-hari. Memang sudah ngomong, ya, cuma nggak tercermin di wajah, wajahnya masih belum lemes. Nah, Rasul Paulus bilang apa? Jangan kita terus marah sampai matahari sudah terbenam, sudah ganti hari masih marah. Ya, harus dirubah. Akibatnya kita bersikap manis bahkan terhadap seorang suami yang bermasalah. Pada gilirannya suami itu akan melihat keserupaan Kristus dalam dirinya. Jadi untuk kaum ibu, harap jangan dicontoh ya, gini ya. Bagaimana seorang suami mau dikemplang pakai wajan ya, karena dia marah, ya. Ini jangan sampai pernah terjadi terhadap kaum ibu Kristen atau jemaat Kristus. Tidak akan bisa pernah ya memenangkan suami dengan cara-cara keras seperti ini. Yang ketiga, ini perilaku menarik melibatkan sikap formal. Ya. Ini mungkin terlalu ini ya, terlalu bombastis ya. Tapi Bapak Ibu sekalian, ya, secara tersirat ini bisa terjadi di mana istri menginjak kepala suami. Ini ada rumah tangga mana-mana. Mungkin tidak secara fisik ya, tapi dia bisa melakukan itu secara sikap, secara perilaku dia terhadap suaminya yang tidak menghormati dan tunduk kepada suaminya. Nah, Rasul Petrus bilang, kalau kamu ingin memenangkan suami kamu harus jangan bersikap seperti ini. Hormatilah suami, hormatilah suami. Jangan bersikap kurang ajar terhadap suami. Jadi harus hidup dalam takut akan Allah atau Tuhan. Berarti bahwa kita mengenal kekudusan dan murkanya terhadap dosa. Dan karenanya kita harus hidup dengan taat. Bahkan ketika kehidupan itu sulit. Artinya ketika kehidupan itu menangani suaminya itu sangat sulit, dia tetap harus taat. Yang keempat, perilaku menarik tidak melibatkan omelan. Nah, ini yang paling sering. Di sini intinya biasanya. Ya, titik baliknya di sini. Suami yang tidak taat dapat dibenarkan untuk Kristus tanpa perkataan. Tanpa perkataan tidak berarti istri harus bisu, gak ngomong sama sekali. Bukan itu.
Yang Petrus maksudkan adalah istri tidak harus selalu mengomel atau mengkhotbahi suaminya. Bagaimana kalau suami seperti ini? Ya. Rambutnya sampai berdiri dia, sudah domelin dia. Ya. Tidak ada yang akan lebih menjauhkan suami dari Tuhan selain istri yang suka mengomel. Coba kita baca di Amsal pasal 19 ayat 13b. Dan pertengkaran seorang istri adalah seperti tiris yang tidak pintunya menitip. Jadi seperti genteng bocor, terus menurun nitip. Pernah tidur genteng bocor? Waduh, itu menyedihkan, itu jengkel. Tik terus. Kita mau benarkan besok pagi saja lah, karena dia hujan kan. Nah, istri suka mengomel akan seperti itu, membuat jengkel suami. Dan dalam Amsal pasal 2-9, lebih baik tinggal pada sudut soto rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Lebih baik katanya, mendingan di sudut rumah aja lah, jangan masuk kamar katanya, daripada tinggal serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Omelan akan membuat suami Anda gila dan dia tidak mau datang kepada Kristus. Ini benar Bapak Ibu sekalian. Kalau orang sudah tidak simpati terhadap orang yang memberitahu dia untuk hidup baik, apapun nasihatnya tidak akan diterima. Tidak akan. Yang kelima, perilaku menarik melibat jiwa yang lembut, tenang, dan tentram. Ini bukan berarti Bapak Ibu sekalian yang tenang dan tentram ini kemudian lemah. Tidak. Artinya tidak agresif. Ya. Tidak agresif dalam menyampaikan sesuatu dan dalam minta sesuatu. Jangan sampai seperti ini, menarik leher, kerak leher suami. Ya. Kasih tidak. Kalau nggak kasih awas. Ya, ini terbalik sekali. Ya. Jangan sampai ini terjadi. Gitu. Nah, tapi dia tidak melakukannya dengan sikap menuntut atau membuat jengkel suami. Ini yang paling penting. Yang keenam, perilaku menarik melibatkan perbuatan benar. Kalau suami membentak, istri membentak, konflik pasti akan terjadi. Suami akan membentak lebih keras, si istri akan lebih keras lagi. Ini pasti tidak akan ada henti-hentinya. Tetapi jika suami marah dan si istri bilang, seperti itu ibaratnya, Mama bisa mengerti alasan Papa marah. Adakah yang bisa Mama bantu ke Papa? Wah, suami itu langsung, ya yang marah itu langsung mereda, langsung cool down, langsung adem, manyus. Ya. Tadinya murka dia, langsung. Kenapa? Kata-kata yang lemah lembut dan menenangkan. Tapi kalau dia kemudian tetap membentak juga, pasti konflik akan terjadi. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, perilaku menarik ini akan pada manusia batinnya, bukan lahirnya. Sering seorang istri berdandan untuk membuat tampilannya ini cantik, tidak ada salah dengan itu. Tapi penekanan Petrus adalah batin kamu harus lurus. Itu yang paling penting. Kalau batin kamu cantik, luar pun akan cantik. Karena apa? Kecantikan lahiriah itu ada batasnya. Sejalan dengan umur, dia akan benar. Ada yang tahu artis siapa ini? Siapa? Elizabeth. Ah, betul. Elizabeth Taylor. Jadi ini waktu usia dia, tahun 50-an. Ini berpasangan sudah meninggal bulan Maret kemarin. Kalau kecantikan tekanannya hanya pada lahiriah, Bapak Ibu sekalian bisa lihat. Berapa puluh tahun kemudian, saya ini akan kakek-kakek, ya, semuanya akan tua. Ya. Tapi kalau kecantikan itu adalah batinnya, itu akan dihargai oleh suami dan pasangan. Jadi penekanannya di sini. Jadi sebagai kesimpulan Bapak Ibu sekalian nantinya adalah kecantikan lahiriah bisa memudar, tapi kecantikan batinnya tumbuh semakin kuat dari waktu ke waktu. Seorang istri Kristen harus hidup secara Kristiani dengan suami yang belum percaya sehingga ia tertarik kepada Kristus melalui perilakunya yang indah. Sebagai kesimpulan, perkataan jika ada di antara mereka yang taat kepada firman tidak taat, artinya ada suami-suami yang tidak taat kepada firman. Nah, istri Kristen perlu tunduk bahkan pada suami yang kasar. Pertanyaan sulitnya sejauh mana saya tetap harus tunduk pada suami yang kasar. Kalau kasar itu dalam verbal perkataan dia masih tunduk. Tapi kalau sudah menyakiti secara fisik, maka dia harus memanggil penguasa sivil atau gereja untuk membantu menangani permasalahan. Di Indonesia sudah ada hukum KDRT, kekerasan rumah tangga. Ya, ini sudah diatur. Jadi suami-suami Kristen ya, jangan sekali-kali berani ya, menyakiti istri secara fisik. Itu ada tutupannya, tidak boleh.
Meski KDRT bukan dasar Alkitab untuk bercerai, namun pisah ranjang adalah solusi sementara yang terbaik untuk melindungi istri dari emosi suaminya tak terkendali. Dalam 1 Korintus pasal 7 ayat 5 dikatakan, Bapak Ibu sekalian, ada yang bisa baca buat saya 1 Korintus pasal 7 ayat 5? Nggak ada di sini. Pasal 7 ayat 5. Janganlah kamu saling menjauhi. Janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu, karena kamu tidak tahan bertahan. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu adalah solusi jalan tengah kalau situasi tidak terkendali. Suami main pukul, ya, sekarang ini maka pisah untuk sementara. Ya, tapi kemudian juga harus ada tindakan-tindakan untuk merujuk kembali. Tapi bahkan dalam situasi seperti itu, seorang istri Kristen tidak boleh memprovokasi atau memancing amarah suaminya, melainkan harus menampilkan jiwa atau roh yang lembut. Jadi perkataan tidak takut akan ancaman dapat berarti bahwa seorang istri tidak harus takut terhadap ancaman suaminya lebih daripada ia takut kepada Allah. Jika si suami mencoba menakut-nakuti dia agar dia melepaskan imannya, agar dia jangan menjadi orang Kristen, maka istri itu harus jangan mengikuti kehendak suaminya itu. Atau dengan kata lain, jangan tunduk. Dalam Kisah pasal 5 ayat 9 dikatakan, Pakai Petrus dan Rasul-Rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Jadi Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, inilah dari pelajaran kita, ya, bagaimana memenangkan pasangan kita yang belum menjadi orang Kristen menjadi orang Kristen. Bagaimana memenangkan suami atau istri untuk ikut Kristus. Hanya ada satu jawaban, kita harus bersikap dalam kehidupan kita sehari-hari sebagaimana Kristus bersikap, penuh kasih, jaga kemurnian, ada ketundukan, ada sikap hormat, ya, bersikap benar, jangan bawel, ya, jangan cerewet. Dan yang terakhir, kita harus menekankan pada kecantikan batinnya, bukan lahirnya. Amin.